Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Nah, untuk mewujudkan ambisi pemerintah ini, bakal menggandeng swasta untuk mewujudkan berbagai proyek infrastruktur yang nilainya ini cukup fantastis. Dan selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam ambisi mega proyek infrastruktur ala Jokowi. Nah, infrastruktur ini kan masih menjadi salah satu fokus ya di pemerintah tahun ini, di mana pemerintah menganggarkan dana di APBN untuk pembangunan infrastruktur mencapai 414 triliun rupiah. Nah, dana tersebut ini utamanya ini akan dibangun untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Nah, anggaran tersebut ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana dianggarkan 419,2 triliun rupiah. Dan Presiden Jokowi ini menyebut salah satu fokus untuk pembangunan infrastruktur pada tahun ini adalah terkait dengan infrastruktur digital. Nah, hal ini berkaca pada pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak sejak awal tahun lalu begitu ya, di mana ketersediaan infrastruktur digital ini sangatlah penting. Nah, selain mendorong infrastruktur digital, pemerintah ini juga akan berfokus pada efisiensi logistik dan juga konektivitas. Nah, di samping itu, pembangunan infrastruktur juga akan diarahkan pada infrastruktur padat karya ini untuk mendukung kawasan industri dan juga pariwisata. Kemudian pemerintah ini kita lihat juga ini akan fokus pada pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan juga penyediaan kebutuhan dasar ini seperti air, sanitasi dan juga pemukiman. Nah, untuk menggayat infrastruktur gitu ya, di mana kebutuhan pembangunan infrastruktur ini cukup fantastis, maka pemerintah membentuk Sovereign Wealth Fund atau yang bernama Indonesia Investment Authority atau INA. Lantas sebenarnya apa sih urgensi dari pembentukan INA ini? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, urgensi dari pembentukan Indonesia Investment Authority atau INA ini adalah karena kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang tepat waktu ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara kapasitas finansial pemerintah dan juga BUMN ini kian terbatas pasca pandemi sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif nih dan juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana jangka pendek. Nah, kalau infrastruktur dibiayai dengan utang jangka pendek, maka cost of fund ini menjadi akan tinggi, terutama infrastruktur yang sifatnya ini directly cost recovery seperti jalan tol, bandara, hingga pelabuhan. Nah, Indonesia Investment Authority inilah yang diharapkan bisa menjadi alat yang strategis gitu ya untuk menarik foreign direct investment termasuk dari mitra-mitra sesama SWF antara lain di Singapura, Norwegia dan juga Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Indonesia Investment Authority ini juga bisa bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Asian Infrastructure Investment Bank. Nah, lalu kalau dari perspektif investor asing gimana nih? Nah, dengan adanya INA ini, nah diharapkan ini bisa lebih memberikan kepastian dan khususnya ini mengatasi prosedur yang rumit bagi para investor termasuk biaya investasinya. Nah, sebelumnya pemerintah telah melakukan injeksi modal kepada Indonesia Investment Authority sebanyak 15 triliun rupiah dan akan ditingkatkan menjadi 75 triliun rupiah di tahun 2021 ini sebagai basis penyertaan modal INA pada berbagai fund yang akan dibentuk. Nah, untuk menggenjot infrastruktur, pemerintah ini juga akan menggandeng pihak swasta untuk membiayai mega proyek infrastruktur yang nilainya cukup fantastis. Kita akan lihat detailnya seperti apa di slide berikutnya. Ya, hingga saat ini Kementerian PUPR tercatat memiliki 145 proyek pembangunan infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Nah, hal ini baik masih dalam status usulan, penyiapan, hingga transaksi. Dan proyek-proyek ini merupakan bagian dari percepatan proyek infrastruktur di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, dari ratusan proyek ini, sebagian besar ini masih dalam tahap usulan yaitu sebanyak 63 proyek yang nilainya mencapai 693,12 triliun rupiah. Kemudian yang masih dalam status penyiapan yaitu ada sebanyak 58 proyek dengan nilai investasi 278 triliun dan yang sudah dalam tahap transaksi
Sudah ada 24 proyek dengan nilai investasi mencapai 329,29 triliun rupiah. Nah, sehingga totalnya ini kalau total bisa mencapai 1.300 triliun rupiah. Wow, cukup fantastis ya nilai investasinya. Nah, sementara itu kalau kita lihat lagi berdasarkan klasifikasi per sektornya, ini ada 10 proyek KPBU di sektor sumber daya air dengan nilai investasi 13,20 triliun rupiah. Nah, untuk sektor ini terdapat 5 usulan proyek dan 5 proyek ini sudah dalam tahap penyiapan. Selain di sektor sumber daya air, ada juga 78 proyek ini di bidang jalan dan jembatan yang nilai investasinya ini diperkirakan mencapai 1.089,63 triliun rupiah, di mana 36 proyek ini masih merupakan proyek usulan, kemudian 21 proyek ini masih dalam tahap penyiapan dan 21 proyek sudah dalam tahap transaksi. Selanjutnya ada 42 proyek ini di bidang permukiman dengan investasi mencapai 54,8 triliun rupiah, di mana 12 proyek ini masih merupakan usulan, kemudian 24 proyek di tahap penyiapan dan 6 proyek sudah dalam tahap transaksi. Selain itu ada juga 15 proyek yang sudah dalam ini ya, kalau kita lihat nilai investasi mencapai 142,927 triliun di bidang perumahan, di mana ada 10 proyek yang masih dalam tahap usulan, kemudian 5 proyek masih dalam tahap penyiapan. Kita harapkan semoga saja ambisi menggenjot infrastruktur ini berjalan dengan baik ya, demi mengejar ketertinggalan infrastruktur dan juga bisa meningkatkan lagi nih daya saing Indonesia terhadap negara lain.